Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Yuliana dengan MPM 18041 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas tentang ujian tengah semester mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan dengan dosen Ibu Nori Yusri STMT. Baiklah, di sini saya akan mengulas atau menjelaskan salah satu contoh kasus metode ex ante dengan cara analisis cost benefit dalam pengadaan alat CT scan antara pembelian tunai dibandingkan dengan sistem KSO di Rumah Sakit Siti Khadijah Sidoarjo oleh Alik Rosani Nuryadi. Baiklah, sebelum kita mengulas tentang contoh kasus, sebaiknya kita memahami tentang cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis merupakan metode yang umum digunakan pada proses evaluasi manajemen. Tidak menutup kemungkinan juga analisis ini digunakan dalam tahap perencanaan. Analisis ini digunakan untuk menilai beberapa alternatif sumber daya maupun program yang memiliki manfaat lebih besar atau lebih baik dari alternatif lainnya. Cost-benefit analysis adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya. Cost-benefit analysis menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Siegel dan Sim, cost-benefit analysis merupakan cara untuk menemukan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif dari pengukuran hasil yang menguntungkan dari alternatif tersebut. Analisis ini telah dipakai secara luas dalam hubungannya dengan proyek pengeluaran modal. Yang kedua, menurut Vogenberg, mendefinisikan cost-benefit analysis sebagai tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter. Yang ketiga, menurut Sidney Jones, cost-benefit analysis adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, menurut Ken, cost-benefit analysis merupakan analisis bisnis untuk memberikan gambaran kenapa harus memilih spesifikasi dari suatu investasi. Selanjutnya, prinsip dasar perhitungan cost-benefit analysis. Yang pertama yaitu mencapai keuntungan yang maksimal dan biaya yang minimal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkaian tindakan tersebut dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, Pareto Improvement. Sebuah proyek dikatakan Pareto Improvement jika proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup dari beberapa orang, tapi tidak membuat orang lain rugi. Langkah-langkah penetapan cost-benefit analysis yaitu identifikasi alternatif atau intervensi yang akan dianalisis. Yang kedua, identifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Yang ketiga, menghitung total biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Yang keempat, mengidentifikasi benefit atau manfaat dari masing-masing alternatif atau intervensi. Dan transformasi manfaat dalam bentuk uang. Yang keenam, menghitung manfaat. Yang ketujuh, menghitung rasio biaya manfaat. Yang kedelapan, melakukan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif atau intervensi yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis sensitivitas. Benefit cost ratio menunjukkan angka perbandingan antara benefit dengan cost ditambah investment. Diperlukan bahwa benefit dan ratio lebih besar dari 1. Jika benefit atau cost ratio lebih besar dari 1, maka benefit yang akan diperoleh selama umur teknis ekonomis proyek yang bersangkutan lebih besar dari cost dan investment berarti valuable, sehingga pembangunan atau rehabilitas perluasan proyek yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Jika benefit atau cost ratio sama dengan 1,
maka benefit yang akan diperoleh selama unsur teknis ekonomis proyek yang bersangkutan hanya cukup untuk menutupi kos ditambah investment, sehingga dari segi aspek finansial dan ekonomis, pembangunan atau rehabilitas perluasan proyek yang bersangkutan tidak perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Sedangkan dari segi sosial dan pembangunan masyarakat, pembangunan rehabilitas atau perluasan proyek yang bersangkutan perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Jika benefit dan cost ratio lebih kecil dari 1, maka benefit yang akan diperoleh selama unsur teknis ekonomis proyek yang bersangkutan tidak cukup untuk menutupi cost ditambah investment, berarti unfavorable, sehingga pembangunan atau rehabilitas atau perluasan proyek yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan. Gambaran umum instalasi radiologi Rumah Sakit Siti Khadijah. Pelayanan CT scan Rumah Sakit Siti Khadijah belum sepenuhnya mencapai optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pasien yang tidak mendapatkan pelayanan tersebut dikarenakan semakin seringnya alat tersebut digunakan sehingga menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena unsur alat CT scan tersebut sudah tidak ekonomis lagi. Untuk menciptakan pelayanan CT scan yang optimal, pihak manajemen Rumah Sakit Siti Khadijah mempunyai suatu master plan untuk mengganti alat tersebut dengan melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga atau dengan membeli alat CT scan secara tunai. Komposisi sumber daya manusia di Rumah Sakit Siti Khadijah berdasarkan tingkat pendidikan, spesialisasinya, dan fasilitas pelayanan di unit radiologi dapat dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, tabel 1. Yang paling banyak yaitu tingkat 1 yang memiliki SIB 8 orang, dan yang paling sedikit yaitu radiografer dengan keterangan surat tugas 1 orang. Tabel kedua, fasilitas pelayanan unit radiologi di Rumah Sakit Siti Khadijah. Jenis pelayanannya yang pertama X-ray dibuka setiap hari yaitu 24 jam. Yang kedua, pelayanan USG setiap hari dimulai pukul 1 sampai jam 3. Dan yang terakhir yaitu pelayanan CT scan setiap hari yaitu mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore. Selanjutnya yaitu komponen cost dan benefit pembelian CT scan secara tunai. Yang pertama, komponen cost, yaitu biaya investasi. Pada pengadaan alat CT scan dengan cara pembelian tunai adalah biaya gedung dan fasilitasnya, serta biaya pembelian alat. Seperti yang terlihat pada tabel 3, yaitu komponen biaya investasi pengadaan alat CT scan dengan pembelian tunai di Rumah Sakit Siti Khadijah. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa biaya investasi yang paling besar adalah komponen biaya untuk pembelian harga CT scan, yaitu sebesar 97,47% dari seluruh jumlah biaya investasi yang digunakan dalam pengadaan alat CT scan. Nilai aset gedung dihitung per meter persegi dengan luas ruangan pelayanan CT scan adalah 29,25 meter persegi dan harga per meternya Rp750.000. Selanjutnya, biaya operasional. Dapat dilihat pada tabel 4, biaya operasional pengadaan alat CT scan dengan cara pembelian tunai di Rumah Sakit Siti Khadijah. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya yang paling banyak dikeluarkan untuk pelayanan CT scan yaitu sebesar 69,53% dari seluruh jumlah biaya operasional. Yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan pada pelayanan CT scan dengan KSO berupa biaya pemeliharaan gedung dan pemeliharaan alat CT scan itu sendiri. Dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya untuk pemeliharaan alat yaitu sebesar 97,3% dari total biaya pemeliharaan. Yang keempat, biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan biaya akibat hilangnya atau rusaknya alat yang seharusnya dapat melaksanakan proses pelayanan CT scan. Yang kelima, biaya eksternalitas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan secara tidak langsung akan mendukung kegiatan dalam pelaksanaan proyek. Biaya eksternalitas ini diperoleh dari biaya pelatihan petugas radiologi yang dilaksanakan sekali dalam setahun dengan jumlah
petugas sebanyak 4 orang. Biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk pelatihan dalam 1 tahun sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, komponen benefit. Pendapatan CT scan rumah sakit. Pendapatan rumah sakit dihitung berdasarkan tarif pelayanan CT scan dari jumlah pelayanan, kemudian dikalikan 50%. Pendapatan rumah sakit dari pelayanan CT scan atau tarif biaya pemeriksaan CT scan rata-rata jumlah kunjungan per tahun dikali 50%. Asumsi kenaikan CT scan adalah 10% setiap 2 tahun dan asumsi kenaikan jumlah kunjungan rata-rata 10% setiap bulan. Nilai cost dan benefit. Dengan adanya inflasi yang terus meningkat setiap tahun, maka komponen cost dan benefit juga akan mengalami kenaikan biaya tiap tahun. Perhitungan cost dan benefit dapat dilihat pada tabel 6, yaitu perhitungan cost benefit pengadaan alat CT scan dengan cara pembelian tunai di unit radiologi Rumah Sakit Siti Khadijah. Berdasarkan tabel 6, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan CT scan dengan pembelian tunai lebih besar dari manfaat atau pendapatan. Hal ini disebabkan karena besarnya pembelian alat CT scan, yaitu sebesar 76,2% dari seluruh total biaya, sedangkan perhitungan nilai cost dan benefit dari tiap komponen pengadaan alat CT scan dengan KSO dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel 7, maka dapat diketahui bahwa pada biaya pengadaan CT scan dengan pembelian tunai lebih besar dari manfaat atau pendapatan. Dengan cara perhitungan pada tabel tersebut, nilai cost dan benefit pengadaan alat CT scan selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya, rasio present value cost dan benefit. Berdasarkan data perhitungan nilai cost dan benefit pengadaan alat CT scan antara pembelian tunai maupun melalui sistem KSO di atas, maka dapat kita lihat rasio antara PF cost dan benefit pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai manfaat dari pengadaan alat CT scan baik dengan cara pembelian tunai maupun sistem KSO dalam 10 tahun yang akan datang. Dari perbandingan PF benefit dan PF cost dari masing-masing komponen pengadaan alat CT scan, maka dapat diketahui bahwa nilai rasio benefit atau cost pada pengadaan alat CT scan dengan cara pembelian tunai adalah 0,85, sedangkan rasio benefit atau cost pada pengadaan alat CT scan melalui KSO adalah 1,70. Selanjutnya, net present value atau NPF. Berdasarkan perhitungan present value masing-masing pengadaan alat CT scan, maka dapat didapatkan nilai NPF sesuai dengan tabel 9, yaitu pengadaan alat dengan pembelian tunai menunjukkan hasil negatif. Artinya benefit tidak cukup untuk menutup kos selama proyek tersebut berjalan selama 10 tahun, sehingga proyek tersebut unfavorable. Sedangkan pengadaan alat dengan KSO menunjukkan hasil yang positif. Artinya benefit lebih besar dari kos selama proyek tersebut berjalan, yaitu 10 tahun, sehingga proyek tersebut favorable. Selanjutnya, pengadaan alat CT scan yang paling menguntungkan ialah pengadaan alat CT scan melalui sistem KSO. Hal ini dibuktikan dengan ratio benefit dan cost pada pengadaan CT scan melalui sistem KSO lebih besar, yaitu 1,70. Maka pada penelitian ini diperoleh pengadaan alat CT scan dengan melalui sistem KSO lebih menguntungkan untuk dilaksanakan dibanding pengadaan alat CT scan dengan pembelian tunai. Teknik analisis data. Asumsi yang dipakai dalam perhitungan ini adalah asumsi inflasi, kenaikan gaji, kenaikan jumlah kunjungan, kenaikan harga film rata-rata, kenaikan harga ATK per tahun, harga biaya umum, kenaikan harga barang, kenaikan biaya pemeliharaan, pelatihan petugas dilaksanakan, biaya pelatihannya, asumsi kerusakan dan kehilangan, asumsi kenaikan tarif CT scan. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan analisis data. Yang pertama yaitu identifikasi seluruh komponen manfaat dan biaya dari masing-masing cara pengadaan alat baik dengan pembelian tunai maupun dengan sistem KSO. Yang kedua, menghitung nilai present value untuk mengetahui nilai sekarang dari tiap komponen benefit maupun cost. Yang ketiga, menghitung nilai ratio benefit ataupun cost untuk mengetahui cara pengadaan alat CT scan yang memiliki nilai sebesar dan paling menguntungkan. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.